Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 di bawah satu tema misi kekal. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan itu. Ada di dalam teks di layar 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sama-sama kita akan membacakan 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, misi itu berbicara tentang action, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan. Itulah sebabnya misi Allah di dalam dunia ini adalah misi penyelamatan. Ketika manusia pertama hidup mereka yang suci, lalu mereka jatuh di dalam dosa, mereka oleh Allah dirancang. Luar biasa, langsung rancangan Allah itu terjadi. Allah itu tidak gupuh. Allah itu tidak dalam keadaan bingung ketika manusia ciptaannya jatuh di dalam dosa. Di Kejadian pasal 3 ayat 15 Allah merancang. Dan dikatakan dari garis keturunan dari Adam, dari Hawa itulah muncul nanti jalan keluar untuk penyelesaian masalah dosa manusia yang memisahkan mereka dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, misi ini harus kita mengerti. Bahwa Tuhan itu untuk setiap kita itu punya misinya untuk kita. Kadang-kadang kita menyamakan sama saja, beragama apa saja, meyakini apa saja. Terserah. Saudaraku, ini pilihan hidup. Ini bukan masalah beragama dan tidak beragama. Ini masalah sorga. Ini masalah hal yang menyangkut hidup dan mati kita di kekekalan. Itulah sebabnya, maka ketika kita belajar tentang bagian firman Tuhan ini, kita belajar 3 hal penting. 3 hal penting yang akan kita pelajari. Bahwa misi Allah atau apa yang menjadi harapan Allah buat hidup kita, itu harus kita mengerti dengan jelas. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, kegagalan kita belajar Alkitab ialah membiarkan ayat itu dibaca dan berlalu, tanpa kita belajar secara dalam. Itulah sebabnya banyak orang mendengar firman Allah, berlalu firman itu. Kenapa? Karena firman itu tidak sungguh didalami. Ini hanya menjadi pembacaan selintas setelah dengar, setelah berlalu begitu saja. Kita tidak memahami secara dalam. Oleh karena apa? Hanya melihat sebagai pembacaan, sebagai seremonial dalam gereja. Tapi pagi hari ini saya bawa kita melihat teks ini secara dalam. Yang pertama, dari ayat yang ke-11 ini, dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Allah yang kita sendiri itu tidak tahu, kita sendiri tidak bisa mengenal dengan jelas, dikatakan dia itu Allah yang mengaruniakan hidup kekal. Hidup kekal itu bicara tentang sorga. Mengaruniakan kepada kita sorga yang kekal kepada kita. Kita di sana adalah jamak, bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua orang. Maka poin yang pertama, pokok yang pertama berbicara kepada kita adalah bahwa misi penyelamatan itu rancangannya Tuhan. Maka di dalam kekekalan dia rancang kita untuk penyelamatan setiap kita. Ini bukan kebetulan kita sekarang ikut dia atau mengiring dia. Dia rancang, tapi rancangannya itu tidak pernah dipaksakan kepada kita. Maka mengikut Yesus atau memahami rencana untuk Allah menyelamatkan kita, itu berdasarkan respon kita. Kalau kita tidak merespon, Tuhan tidak pernah paksa kita, karena kita bukan robot.
Allah ciptakan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, itu diberikan satu kebebasan. Itulah yang kemudian membuat mereka pada akhirnya salah di dalam langkah. Oleh karena apa? Kebebasan itu disalahgunakan. Sebenarnya mereka bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup di dalam maksud dan aturan-aturan Allah, tapi mereka lebih mengedepankan pikiran curang mungkin ada pada Allah. Sehingga kita ini tidak boleh makan buah pohon di tengah-tengah taman. Karena itu mungkin kalau seandainya kita makan buah pohon dalam taman itu, pasti ada maksudnya. Tiba-tiba iblis datang dalam wujud ular di Taman Eden. Dan berkata kepada Hawa, dan di situ ada Adam. Bukan tidak ada, di situ ada Adam. Bukankah Adam menerima perintah firman yang jelas? Tuhan katakan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan. Persoalannya bukan masalah pohon di tengah-tengah taman. Ketaatannya yang paling utama. Itu sebenarnya dasarnya. Bukan masalah buahnya. Buahnya itu hanya menjadi satu alasan untuk mengecek mereka ini taat atau tidak kepada Allah. Tapi dikatakan waktu iblis kemudian menggoyahkan firman yang mereka terima. Waktu iblis mengacaukan cara berpikir mereka. Waktu iblis mengiming-imingi sesuatu. Imingannya apa? Dikatakan, pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia itu mau menyetara dengan Allah. Mau sama dengan Allah. Itu mustahil. Mustahil terjadi. Tapi itu yang diiming-imingi sama setan kepada mereka. Lalu waktu itu Hawa berkata, wah ini luar biasa buahnya. Dan menarik, Alkitab mencatat di Kejadian pasal 3. Dan menarik hati. Maka dia mengambil buah itu. Dan memakannya dan juga memberikan kepada suaminya. Ini celakanya. Makanya jangan pernah diam untuk menyatakan kebenaran. Ketika kita diam terhadap kebenaran, maka yang akan muncul adalah kejahatan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, misi Allah pada akhirnya tidak menjadi gagal hanya karena manusia jatuh dalam dosa. Allah rancang Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan benang merah itu nanti menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi misi Allah, misi penyelamatan hidup kita, itu berasal dari kekekalan. Ya, tetapi di dalam pengetahuan Allah, dia tahu siapa yang akan diselamatkan. Dan siapa yang akan juga menolak misi penyelamatan Allah. Kerinduan keinginan Allah untuk kita. Itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saudara, kita ditampi seperti orang menampi itu gabah. Kalau di sawah, orang yang berpengalaman di pertanian, itu biasanya goyang itu dia punya nampannya, sehingga ketika angin akan lewat, maka yang kosong, yang tidak berisi, yang tidak ada bulirnya, yang tidak ada kualitasnya, maka dia akan tampias, kata orang timur. Tampias itu dia lewat. Yang tinggal adalah yang ada isinya, yang ada bulirnya, yang ada kualitasnya. Karena itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian, misi Allah memang dikerjakan kepada kita. Tapi kalau kita tidak sampai akhir, tidak sampai selesai, maka kita tidak akan diselamatkan. Sekalipun kita sudah mencicipi bagaimana kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Nah, Alkitab kita ini dalam bahasa aslinya itu menyebutkan demikian. Yang tadi, yang ayat 11, Allah telah mengaruniakan. Itu memakai kata hoti. Hoti itu bahwa. Kemudian kata berikutnya yang dipakai dalam kalimat adalah zoen. Dari kata zoe. Artinya zoe itu bisa berarti adalah hidup jasmania. Hidup ini. Itu namanya zoe. Hidup ini. Tapi juga berarti hidup baru. Jadi hidup kita yang lama, kebiasaan kita yang buruk sudah berubah. Namanya itu di Alkitab adalah zoe. Z-O-E. Z-O-E. Artinya bahwa hidup seseorang bisa disebut zoe apabila berubah kelakuannya dari buruk kemarin menjadi baik. Dari peminum kemarin sekarang tidak lagi. Dari perokok kemarin sekarang tidak lagi. Dari orang yang gampang sekali menyimpan kepahitan sekarang tidak lagi. Orang yang sabar dan itu terus terjadi dalam hidupnya di proses Tuhan makin baik. Nah itu namanya zoe, hidup baru.
Tapi juga bisa berarti hidup kebangkitan. Apa itu maksudnya? Hidup kebangkitan dulu tidak berdaya. Dia tidak bisa menang terhadap dosa. Dulu tidak bersemangat hidupnya. Dulu tidak bergairah. Tetapi sekarang dia Zoe. Artinya dia bangkit semangatnya. Dia bergairah. Karena apa? Karena Kristus sudah mengerjakan penyelamatan di dalam hidupnya. Maka hidupnya menjadi berbeda. Saudara, itu saya alami dalam hidup saya ketika saya bertobat tahun 1993. Walaupun Kristen dari kecil, tapi perubahan hidup itu baru bertahap itu sekitar tahun 1993. Tapi juga Zoe menuju kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidup abadi. Jadi Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal. Nah, itu terjemahan yang dipakai oleh Alkitab kita di dalam bahasa aslinya adalah memakai kata Zoe di situ adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Tapi menarik sekali bahwa Alkitab kita itu mempunyai kata-kata yang sangat dalam sekali. Sehingga terjemahannya bisa diterjemahkan demikian. Jadi terjemahannya adalah bahwa Allah memberikan hidup yang tiada akhir. Jadi kita hidup ini 70-80 tahun itu sementara. Tapi orang untuk hal yang sementara dia berjuang mati-matian untuk kesementaraan ini. Tapi untuk hidup yang kekal orang santai-santai. Untuk hidup di dalam kehidupan rohani orang santai-santai. Mau hidup kekal di sana, bertahan sampai selama-lamanya, tapi di sini sia-sia waktunya dengan Tuhan. Diabaikan waktunya dengan Tuhan. Menjadikan hal yang biasa dengan perkara-perkara Tuhan. Maka saya bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini gereja-gereja Tuhan bersemangat kembali. Bukan karena masalah corona. Corona itu menampi kita. Sejauh mana kita setia dalam mengiring Tuhan. Sekalipun kita tidak ada dalam gedung gereja. Tapi kita tetap setia di dalam ibadah, persekutuan, dan di dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu di gereja tidak mungkin kosong itu kursi itu. Tidak mungkin. Ini di totonya, ini bukan penuh ini. Kursinya masih banyak di belakang. Kalau kita toto sampai 100 ini berarti kosongnya lebih banyak. Ya, kosong lebih banyak. Apakah masih ada lagi yang bisa mengisi? Masih banyak yang bisa mengisi. Ada yang banyak yang tidak datang, ada banyak yang tidak datang. 2 kali saya khotbah pagi hari ini jam 7 dan jam 8. Selalu saya temukan bahwa kadang-kadang penuh, tapi penuhnya karena apa? Karena sudah dikasih jarak. Coba dipadatkan seperti biasanya. Kita sudah mulai tidak kelihatan bahwa ternyata banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, Bapak Ibu adalah orang-orang yang jemput berkat dari Tuhan yang luar biasa yang hadir pagi ini. Amin. Itu berarti kita mengerti bahwa Allah yang sudah melakukan penyelamatan buat hidup kita, kita hargai dengan meresponi dia. Dengan kita datang, dengan kita menjemput berkatnya. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana Allah yang begitu jauh, yang oleh orang-orang nenek moyang kita, itu dicoba untuk dicari sejatinya urip itu. Di mana sih? Sampai kemudian mereka berilmu segala macam, cari kemana-mana. Maka ditemukan hanya di dalam Kristus. Itu poin yang kedua nanti yang akan kita bicara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Misi Allah adalah misi untuk penyelamatan supaya kita ini jangan sampai binasa. Kapan misi Allah itu ada? Pasti dalam kita. Pada waktu kita terima Yesus secara pribadi. Pada waktu kita terima Yesus secara pribadi. Jadi masalah iman, masalah misi penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah kepada kita tidak bisa titip-titip. Karena itu masalah iman itu adalah masalah keputusan pribadi. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya dalam keluarga, ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang semangat dan tidak semangat. Tidak ada pengaruhnya. Maksudnya apa? Tidak ada pengaruhnya. Kalau dia nggak rajin, nggak ada pengaruhnya di kita. Kalau dia tidak rajin, tidak ada pengaruhnya di kita. Karena itu kita rajin, orang lain malas. Itu tidak ada pengaruh apa-apa untuk penyelamatan hidup kita kalau dia malas. Kalau dia malas, dia urus sendiri untuk kehidupan rohaninya. Itulah sebabnya, kan kita tidak mau juga hidup secara egois. Kita ingatkan saudara kita. Kita negur saudara kita. Kita kemudian memberikan dorongan kepada dia. Kalau kita tidak mau tahu ya silakan, mau maju, mau tidak dan lain sebagainya. Maka setiap orang bertanggung jawab di dalam misi penyelamatan, yaitu misi Allah yang sudah dikerjakan di dalam kita. Dia sudah selamatkan hidup kita. Kita ini belum tahu kan kalau kita dapat surga atau tidak. Tapi Alkitab memastikan, kita kan belum tahu sekarang kalau belum ke sana. Tapi Alkitab memastikan setiap orang yang ada di dalam Tuhan, yang sudah terima Yesus secara pribadi, dia mendapatkan hidup yang kekal dan itu pasti. Tidak mudah-mudahan lagi. Ya, tidak mudah-mudahan. Makanya di dalam pelatihan kalau kita memberitakan Injil, itu ditanya itu.
Kalau meninggal hari ini yakin kemana? Wah, pertanyaan saya ajukan sama kepada Bapak Ibu, jawabannya apa? Kalau Bapak Ibu misalnya dipanggil Tuhan saat ini, yakin kemana? Terus setelah dijawab, mau masuk surga. Terus Tuhan bertanya, kalau Tuhan bertemu dengan kita, dia tanya, mengapa saya masukkan engkau ke sini? Apa alasannya? Oh, saya orang baik Tuhan. Oh, sebaik apa kita? Alasannya hanya karena satu saja. Akses untuk masuk ke surga itu melalui Yesus Kristus. Tapi akses melalui hidup Yesus Kristus itu, hidup kita tidak boleh seenaknya dan sembrono. Kita kepengen surga, tapi hidupnya tidak ditata. Itu berarti kita mengabaikan bagaimana Allah mempunyai perjuangan untuk hidup kita itu diabaikan. Karena itu dari hari ke hari kita menoto hidup. Nah, sebab oleh pengakuan kita diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kuncinya apa? Percaya dan mengaku. Mengakui dan percaya. Jadi orang kalau mengaku hanya di mulut tidak cukup, tapi percaya di dalam hati. Maka kepercayaannya itu dibarengi dengan cara hidupnya. Amin. Itu tidak bisa tidak. Maka kalau dia sama dengan orang-orang dalam keyakinan yang lain, saya kira dia tidak mengerti bagaimana penyelamatan Allah terhadap hidupnya dan perjuangan Tuhan bagaimana menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, terjemahan lain di dalam King James Version, di KJV dikatakan di sana ada kalimat, saya langsung saja, itu memakai kata eternal life. That God has given to us eternal life. Hidup abadi. Yang kita terima itu adalah hidup abadi, bukan hidup yang sementara. Maka untuk dapat hidup yang abadi mestinya kan yang kita lakukan apa? Serius. Hidup untuk kita jalani satu hari aja kita berjuang kok. Apalagi untuk hidup yang kekal. Ya. Dalam bahasa Nias itu, ada orang Nias di sini? Ada? Ada. Tidak mengaku, karena hanya ada yang bicara. Ada. Nah, di dalam bahasa Nias itu dikatakan, no ibe ehedalowalangi, baurusin ruh silain. No ibe, dia sudah berikan kepada kita wa auri, kehidupan. Tapi dipakai di sana wa aurisin ruhu, kehidupan yang sesungguhnya, bukan kaleng-kaleng, kehidupan yang sebenarnya, aslinya itu loh. Sila itu memakai kata dari kalimat apa? Sila itu adalah yang tidak putus. Yang itu yang terus, yang tidak putus, yang nyambung. Itu loh yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kehidupan yang kekal. Kalau dalam bahasa Jawa itu enak. Bahasa Jawa itu bilang begini, kita wis podo kaparingan urip langgeng dining Gusti Allah. Keparingan. Keparingan itu kebagian, betul ya? Diberikan. Ya, keparingan, podo keparingan. Jadi kita ini sama-sama mendapatkan pemberian urip. Urip itu hidup langgeng, itu yang bertahan. Urip langgeng dening Gusti Allah. Ini luar biasa sekali. Jadi hidup yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu pemberian dari Allah. Jadi jangan kita sepelekan. Itu betul-betul. Makanya apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita itu penyelamatannya yang sudah dikerjakannya kepada kita biar kita sadar. Boleh kita bekerja dalam hal-hal apa saja, tapi jangan lupa kita mempersiapkan diri juga untuk hidup yang kekal. Jangan sampai kita ngebut kerja untuk hal-hal yang bersifat sementara di sini, tapi lupa juga sambil kita bekerja mempersiapkan diri untuk hidup kita yang akan datang. Betul atau tidak? Selama 2 hari ini saya berkunjung ke tempat-tempat orang meninggal. Ya memang usia-usia yang sudah tua. Ya, usia sudah tua. Tapi Bapak Ibu Saudara, kan tua itu tidak selalu identik akan juga meninggal. Kadang juga manusia yang masih muda juga dipanggil Tuhan. Jadi kadang-kadang orang berpikir wis tuwe, ya cedak mbek Gusti. Kalau masih muda, masih suwe.
Jadi cedek Gusti, wes engkau ae. Pas sakit-sakit berat baru mendekat kepada Tuhan. Jojo. Ya, pas kita dalam keadaan sehat, pas kita dalam keadaan baik, ya berjuang ikut Tuhan. Ya, berjuang dalam mengikut Tuhan. Kita ini bukan masalah kita berjuang, itulah yang menyelamatkan kita, tapi kita ini akan berjuang di dalam hal kita ini, apa ini? Membangun iman kita. Karena ada upah juga yang menanti kita. Ya, mahkotanya tidak sama. Masa mahkotanya sama semua? Memang mendapatkan hidup yang kekal, tapi mahkota kehidupan yang diberikan kepada kita itu kan, ya kemuliaannya berbeda-beda. Ya, makanya dikatakan oleh Alkitab dalam Wahyu itu, waktu kita datang itu kebaikan yang kita kerjakan, hidup karena Yesus yang menyelamatkan kita, tapi kebaikan kita itu seperti pakaian bagi kita. Kemuliaan. Ya, puji Tuhan ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, poin yang kedua dari bagian firman Tuhan ini bahwa Yesus satu-satunya jaminan hidup yang kekal. Kalau kita katakan ini bisa menyelamatkan saya, dukun dapat menyelamatkan saya, orang ini dapat menyelamatkan saya, agama ini dapat menyelamatkan saya. Sorry, pemiliknya surga siapa? Ini kan Pak Luis baru transaksi rumahnya kan? Kalau saya yang mengatakan begini, rumah ini saya jual harga sekian, Bapak marah kira-kira enggak? Bapak pemilik rumahnya, tapi saya yang patokkan harga kepada orang. Kira-kira Bapak nyaman atau tidak? Itulah yang terjadi dengan agama-agama. Menjamin orang, tapi bukan pemilik surga. Lah itu sama dengan orang penjual obat rambut, dia pakai topi, kena angin topinya, ternyata botak orangnya. Ya orang gak percaya bahwa ternyata obat penumbuh rambut itu ternyata dia sendiri itu tidak bisa menerima manfaatnya. Lah ditawarkan ke orang lain. Ya orang gak percaya. Maka orang di dalam dunia hari-hari ini menawarkan sorga. Dia bukan pemilik sorga. Menuntun orang, ini loh jalan ke sorga. Dia tidak pernah ke sana. Nah ini orang buta nuntun orang buta. Tapi pemilik sorga itu datang ke dalam dunia. Namanya Yesus. Dia katakan, I'm the way, saya jalan. And the truth, kebenaran. And the life, hidup. No man comes. Tidak ada seorang pun manusia yang datang kepada Bapa unto the Father but by me. Kecuali melalui aku. Aku jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lah dia pemiliknya. Lah kalau dia yang ngomong ya lebih percaya kita. Kenapa? Beliau datang dari surga. Dia datang dari surga. Dia yang telah datang dari surga, bicara surga itu lebih meyakinkan daripada orang yang promosi surga. Jadi Pak Adeli tidak mau promosi surga kalau seandainya Tuhan tidak meyakinkan itu di dalam Alkitab. Maka Alkitab ini adalah menuntun kita untuk menemukan jalan di dalam Yesus Kristus. Karena itu ada orang yang berpindah-pindah sana sini di dalam keyakinan imannya. Ini karena apa? Dia tidak punya kejelasan. Ya, dia hanya ikut-ikut sah atau orang timur. Begitu Pak Julius. Dia hanya ikut sah. Orang ke kiri juga ikut ke kiri. Orang ke kanan dia ikut ke kanan. Dia mundur, orang lain dia juga mundur. Maju, dia juga maju. Jadi imannya bergantung kepada orang. Bukan pada prinsip hidup. Karena itu yang kedua. Yesus satu-satunya jaminan hidup yang kekal. Di luar itu tidak ada. Agama tidak menjamin. Karena itu jangan anggap remeh masalah surga ini. Karena apa? Alkitab mengatakan bahwa jalan untuk satu-satunya kita sampai ke sana. Tanya kepada pemilik surga dulu. Makanya Alkitab kita katakan di dalam ayat 11 tadi. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Ya. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Atau barang siapa memiliki Yesus, dia memperoleh sorga. Barang siapa yang tidak memiliki Yesus, tidak memiliki sorga. Itu Alkitab menegaskan kepada kita. Ya, Alkitab. Semua hal ini membawa kita untuk mencari Yesus. Karena itu yang kita cari di gereja itu bukan pendetanya. Bukan teman kita. Tapi yang kita cari adalah Yesusnya yang kita cari. Maka khotbah orang bukan untuk mempopulerkan dirinya. Bukan untuk membuat terkenal dirinya. Tapi nama Yesus harus lebih populer. Orang hari-hari ini itu lebih mempopulerkan dirinya daripada Yesusnya. Maka khotbah-khotbah kita diarahkan kepada khotbah kepada Yesus.
Bukan khotbah-khotbah di luar daripada itu. Supaya orang itu menemukan kebenaran sejatinya di dalam Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Itu juga yang kita ajar kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga dekat kita. Yesus Kristus itulah yang menggenapi persoalan penyelesaian dosa manusia di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 di dalam dirinya. Itu sebabnya maka dikatakan oleh Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Mau berdebat dari ujung mana saja, tanya. Loh, yang kita perdebatkan ini pemiliknya sorga ini loh yang memberikan kepastian hidup yang kekal. Karena itu kalau mengatakan inilah jalan yang menyelamatkan saya, ini jalan yang paling tepat. Kekristenan itu bukan egois bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus. Bukan. Karena Yesus tidak pernah bawa agama. Yesus membawa misi penyelamatan untuk semua manusia tanpa membedakan siapapun orang. Maka Bapak dan Ibu, jangan salah memilih jodoh untuk anak-anak kita. Ya. Jangan salah memilih iman dalam hidup kita. Pilih iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Murid-muridnya yang sudah lama-lama ikut dengan dia itu loh, masih ragu-ragu. Namanya Thomas. Thomas namanya. Makanya kadang-kadang orang tidak mau kasih nama anaknya Thomas. Padahal gara-gara Thomas itu makanya muncul ayat strategis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Coba kalau dia tidak bertanya. Kan Tuhan tahu kan setiap orang. Rupanya dia tahu. Murid-murid ini gelisah. Gelisah hatinya. Gelisah tentang apa? Ini kan Tuhan Yesus ini yang bersama-sama dengan mereka. Sementara nanti akan naik ke surga. Ya. Mereka cemas. Ada enggak kepastian tentang hidup yang kekal? Terus mereka juga tidak yakin. Yesus ini Tuhan. Bagaimana Tuhan jadi manusia? Dalam pandangan mereka masih akalnya sempit, tidak bisa jangkau itu. Allah bisa jadi manusia, yang tidak bisa itu manusia jadi Allah. Allah kalau tidak bisa jadi manusia berarti tidak maha kuasa dia. Ya kan? Tapi kedatangannya bukan dalam rangka untuk pesiar-pesiar, bukan. Kedatangannya di sini adalah karena tuntutan hukum Allah untuk membereskan dosa manusia, dosa kita. Makanya begitu penting Yesus dalam hidup kita. Begitu strategisnya Yesus dalam hidup kita. Alkitab sampai katakan begini. Kalau engkau tidak memiliki Yesus, engkau tidak memiliki hidup. Kalau engkau tidak memiliki hidup, berarti binasa kehidupan kita tanpa Yesus. Maka setelah pertanyaan Thomas, ya, Thomas kan bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Maksudnya setelah ini mau pergi kemana? Mereka tidak tahu. Dan tidak tahu mau dibawa kemana. Itu sama dengan teman saya pagi-pagi sudah bertanya kepada dosen. Dia sudah gurusa-gurusu pagi-pagi. Itu belajar tentang homiletika, cara berkhotbah. Lalu sebelum mulai, sebelum berdoa, dia angkat tangan. Maaf Pak dosen, mau tanya Pak dosen. Bapak dosen ini mengajar kami sudah beberapa kali. Bapak mau bawa kami kemana? Tidak ngamuk itu dosennya. Terus diajari, dianya yang tidak nyambung. Turu mungkin. Yang lain-lain itu ketawa gitu. Kenapa? Loh kok dia sendiri loh yang tidak tahu kemana dia pergi. Berarti dianya yang tidak tahu ini dituntun selama ini. Itu ikut apa enggak waktu dalam kelas itu. Jangan-jangan badannya ada di situ tapi pikirannya sudah melayang kemana-mana. Makanya pertanyaan setelah itu dia berurusan dengan dosen itu setelah pulang. Bapak Ibu kita bukan begitu. Kita tahu persis mengapa kita ini ada di sini. Karena Yesus yang ada satu-satunya sebagai penyelamat kita memastikan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. 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 Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu ada dalam penciptaan. Ya, saya selalu katakan, Yesus ada dalam penciptaan dalam wujud sebagai firman. Kejadian pasal 1 ayat 3. Ya. Allah itu adalah roh yang adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Dan diam di antara kita dalam pribadi Yesus. Tapi dia tidak selamanya ada di dunia, dia naik ke surga. Maka ada kenaikan Yesus ke surga. Yang mati itu bukan Tuhan, yang mati itu adalah wujud jasad yang diambil, dipakai oleh Yesus ketika ada dalam dunia.
Karena dia hendak menyelamatkan manusia, mengambil rupa manusia. Tapi keberadaan Allah tidak pernah mati. Tuhannya orang Kristen itu tidak pernah mati. Tuhannya kita itu tidak pernah mati, tetap hidup. Yang mati itu yang dikenakan jasadnya ketika dia itu ada di dalam dunia. Maka kalau orang bilang begini, orang Kristen itu Tuhannya mati. Loh, baca dulu Alkitabnya. Tuhan kita tidak pernah mati. Kalau Tuhan kita mati lalu janjinya membawa kita ke surga itu berarti bohong-bohong dong kalau gitu. Ya, luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara berbahagia. Kalau hari ini dipanggil oleh Tuhan, pasti jumpa dengan Yesus. Bukan dengan setan. Dijemput kita. Ya, dijemput kita. Luar biasa itu. Ya. Karena itu jangan hanya sibuk untuk mempersiapkan rumah di sini. Tapi juga mempersiapkan rumah di surga. Ya. Amin ya. Amin. Amin. Saya waktu acara mengunjungi untuk ada yang meninggal, ya kapan hari. Mamanya meninggal. Berturut-turut 2020, 2021, 2022 meninggal. Itu adik dari suaminya, anaknya, dan sekarang mamanya. Dan dia yang merawat untuk dua yang belakang yang saya sebut. Saya duduk di situ dan seorang bilang kepada saya, Pak Adeli, saya ini pernah mengalami sakit berat. Dan di dalam ketidaksadaran saya sampai ke satu tempat, di satu seperti rumah. Dan waktu saya sampai di depan rumah itu seperti ada martil yang dipukul-pukul semacam di dinding begitu. Dan tiba-tiba ada angin besar dan debu kemudian hendak mempaskan dia di pintu masuk dari rumah itu. Tapi dia paksa untuk masuk, dia penasaran. Tapi ada satu tangan yang bilang dia, kembali. Kembali. Pada waktu ada kata kembali itu dia sadar. Dia sadar. Ngelilir gitu. Kata orang Jawa. Ngelilir dia. Wah, saya baru mengalami satu pengalaman yang supranatural. Di luar daripada yang biasa. Ini tidak biasa ini terjadi. Lalu dia sadar. Dan dia yakin betul dia pasti sembuh. Ya. Dan apa yang meyakinkan dia sekarang bersemangat melayani. Bersemangat sekali dia. Kemana-mana dia pergi melayani. Semangat orangnya. Jalannya juga cepat. Jalannya bergairah. Tampak orang-orang optimis dalam hidup. Dia bilang begini, Pak, saya itu diyakinkan. Kenapa? Karena ternyata saya sudah punya kapling di sana. Cuma persoalannya kaplingan saya belum selesai. Makanya saya suruh kembali untuk menyiapkan diri. Kaplingnya belum selesai. Jadi DED saya durung siap gitu loh. Makanya disuruh kembali. Nah saya tidak percaya soal masalah-masalah memang pengalaman yang bersifat pribadi itu bisa terjadi. Tapi kan kita hanya pakai sebagai contoh dan gambaran. Lalu dia bilang begini, Pak, Bapak juga pasti dapat nanti kaplingnya. Saya bilang begini dalam gurauan, oh pasti Pak, tidak mungkin kita tidak dapat itu karena kita sudah percaya kepada Yesus. Dan apalagi kita sesama orang GKIN. Jadi kita nanti dapat kapling besar orang-orang GKIN nanti di sana. Ayo kita ketawa gitu. Ya, Bapak Ibu dasarnya dari mana? Bukan dari pengalaman pribadi Bapak ini, bukan. Tapi dasarnya di dalam Alkitab, di Yohanes pasalnya yang ke-15, memberikan kepada kita penjelasan. Ya, dengan jelas, bahwa di rumah Bapak itu banyak tempat tinggal. Karena itu jangan gelisah hatimu. Oh, Yohanes 14. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku akeh kaplingannya. Tinggal dikasih satu-satu. Mau ukuran berapa? Lantainya itu loh dari emas. Makanya sekarang emas-emas kita itu yang ada di jari, di telinga, di hidung, di kaki. Itu tidak berarti waktu sampai kita di surga. Semua akan kita tinggalkan. Karena lantainya saja adalah lantai emas. Diinjak emas di sana. Kalau kita di sini pakai di sini, di sini, pakai di sini, pakai lentin gitu ya. Tapi di sana itu semua diinjak. Artinya apa yang kesementaraan kita cari itu tidak bernilai apa-apa di surga. Yang paling bernilai dari semuanya adalah Yesus yang kita cari. Maka satu kerinduan saya adalah pertama kali ketika saya dijemput Tuhan, siapa yang saya cari? Hah? Yesus. Waktu saya diminta sambutan untuk acara kemarin itu, mewakili untuk 3 lembaga. Saya katakan begini, tidak usah bersedih. Sedih boleh, berlebihan sedih itu jangan.
Artinya gini, kita mengalami kedukaan pasti sedih. Tapi kita bersuka cita. Kenapa? Karena dia mendapatkan tempat yang pasti di surga. Kalau dia betul-betul setia sampai akhir ya. Tapi lebih daripada itu kita akan ketemu muka dengan muka satu dengan yang lain. Bukan di Bukit Harapan tapi kita ketemu. Tapi kita ketemu di kerajaan surga. Amin Mas Pipin. Makanya kalau kita tidak ketemu di sini, kita ketemu di sana. Tidak ada yang aminkan. Yang terakhir. Pokok bagian terakhir, ternyata iman atau kepercayaan kita kepada Yesus itu bernilai kekal. Jadi iman kita ini berjuang dalam iman ini loh untuk ikut Yesus tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi yang kita kerjakan ini bertekun dalam iman, bertahan dalam iman, ada berbagai macam tekanan karena mengikuti Yesus, itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Makanya di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 tadi ayat 13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jangan sampai kita tidak tahu. Kita yakin apa? Yakin diselamatkan. Tapi yakin keselamatan itu pasti kita terima. Makanya ada istilah di dalam pemahaman Alkitab kita. Kalau kita mendalami Alkitab, kita ini sudah diselamatkan. Tapi belum menikmatinya secara sempurna. Kenapa? Belum mati. Nah, kalau kita sudah meninggal baru kita ketemu di sana dengan surga. Ya, ada yang mau pulang duluan? Orang itu yang ngomong sama saya itu dia bilang begini. Dia guyon sama saya. Dia bilang, "Pak, nanti kalau saya pulang duluan, nanti saya juga akan ingatkan bahwa ada kaplingnya Pak Adel." Memang mempuli surga Bapak ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita bersemangat. Kalau beribadah itu bersemangat kita. Kita membaca Alkitab juga kita bersemangat. Dalam hidup kita bersemangat. Makanya saya tanya sama mahasiswa, kalau orang biasa jalan pelan-pelan itu kira-kira hidupnya bergairah atau tidak? Diselamatkan atau tidak? Jangan kira orang yang santai-santai itu tidak diselamatkan. Kalau imannya kuat, bukan masalah penampilan dia, bukan. Tapi orang yang gairah itu belum tentu juga dia diselamatkan. Jadi masalah geraknya cepat atau lambat. Tapi masalahnya dia punya Yesus, yakin betul atau tidak dalam hidup. Dia yakin atau tidak. Tapi gambaran orang yang ada Kristus dalam hidupnya, itu dia bersemangat di dalam hidup. Ya, bergairah di dalam hidup. Tapi kalau orang lihat kita itu tidak punya harapan, kayaknya kok mau berakhir saja hidup di dunia ini. Waduh, ini berarti gak yakin betul bahwa Yesus ada dalam hidupnya. Ya, ini tanda-tanda orang-orang yang mempunyai gairah dalam hidup ini. Ada orang di sini. Ya, ada orang-orang di sini. Tapi jangan hanya di sini, di rumah juga bersemangat. Amin. Di kerja juga bersemangat. Amin. Di masyarakat juga bersemangat. Bersemangat dalam apa? Dalam kita hidup itu loh memberi contoh bagi mereka. Begitu. Bagaimana? Kita akhiri ini khotbah atau kita lanjut? Kita berdoa.